Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi kali ini kita diberikan kemudahan untuk salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas mencari mengharapkan ridha dari Allah, Allah senantiasa mencatat amal kita sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini kita akan bersama-sama membaca dan mengambil faedah dari surah Al-Falaq. Ya, surah Al-Falaq yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya, paling tidak kita sering membaca surah tersebut. Saya awali, nanti Bapak Ibu bisa menirukan, ya, bisa menirukan, karena satu hurufnya ada pahalanya sehingga kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Qul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakanlah. Monggo. Kul, katakan. A'udzu, aku berlindung. Bi Rabbi, kepada Tuhannya. Al-falaq, waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri, dari kejahatan. Ma khalaq, apa yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Ghasiqin, waktu malam. Idza waqab, apabila gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, dan dari kejahatan. An-naffatsati, perempuan-perempuan tukang sihir yang meniupkan. Fil 'uqad, pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Hasidin, orang yang dengki. Idza hasad, apabila ia dengki. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Surah Al-Falaq. Ya, Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar. Ya, atau fajar.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini adalah berkaitan di mana pernah sahara Labid bin Mu'sam al-Yahudi bil Madinah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang namanya Labid bin Mu'sam. Ini seorang Yahudi. Waktu itu pernah dia mensihir. Jadi sihir itu ada Bapak Ibu guna-guna. Orang Jawa mengatakan apa? Teluh santet. Nah, ini. Jadi Nabi pernah diguna-guna, pernah disihir. Siapa yang mensihir? Labid bin Mu'sam, seorang Yahudi ketika di Madinah. Ya. Kemudian anzalallahu ta'ala al-mu'awwidhataini. Kemudian Allah menurunkan dua surah yang dikenal dengan al-mu'awwidhatain. Apa itu al-mu'awwidhatain? Dua surah yang di dalamnya kita diminta atau diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau ada istilah al-mu'awwidhatain berarti Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Kemudian faraqahu bihima Jibril. Kemudian malaikat Jibril meruqyah. Dan ini salah satu cara Bapak Ibu ketika seseorang itu disihir, diguna-guna, disantet misalkan, maka cara mengobatinya adalah diruqyah. Napa Bapak Ibu? Diruqyah. Diruqyah itu bagaimana? Dibacakan ayat-ayat Allah. Terutama ini, dua surat ini. Dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, An-Nas. Fasafahullahu ta'ala. Ya. Kemudian dengan izin Allah, Allah kemudian menyembuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falidha fasuratani madinatani. Sehingga dua surat ini ya, termasuk dua surah yang madaniyah. Ya, madaniyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita berbicara tentang orang-orang Yahudi. Beberapa kali orang Yahudi mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mensihir pernah. Dan sihir ini punya buhul-buhul Bapak Ibu. Ya. Maka tadi kita sebutkan dalam surah Al-Falaq, yaitu ketika wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya. Wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Jadi sihir itu punya simpul Bapak Ibu. Punya buhul. Dan waktu itu Nabi itu disihir lewat apa? Lewat rambut Bapak Ibu. Lewat apa? Rambut. Rambut dari bekas sisiran itu. Ya, bekas sisiran itu. Ya, digunakan untuk mensihir. Kemudian dibuat simpul-simpul sampai 19 simpul. Dan simpul tersebut biasanya ditanam di tanah. Kalau tidak, dimasukkan ke dalam sumur, Bapak Ibu. Nah, simpulnya yang pernah digunakan untuk mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sumur di bawah batu. Ini luar biasa. Ini kalau dicari hampir bisa nggak ketemu ini. Tapi karena Nabi Muhammad SAW diberitahu ya, oleh malaikat Jibril ya, dari Allah SWT, diberitahulah buhul tersebut ada di dalam sumur, di bawah batu, kemudian dikeluarkan dan dibakar. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang disihir atau kena sihir dan didapatkan yaitu simpulnya tadi itu, maka dibakar, ya, dibakar agar pengaruhnya
ya hilang, agar pengaruhnya hilang. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi juga pernah diracun, ya, diracun. Sampai ketika beliau meninggalnya itu masih terasa, bekas racunnya itu masih ada. Ya. Ini luar biasa. Jahat, Pak. Ya. Orang Yahudi itu apa? Jahat. Dan pernah orang Yahudi itu mau melempar, ya, menimpakan batu yang besar di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu orang yang kejam. Orang yang tidak punya belas kasih. Kalau hari ini kita mendengar Bapak Ibu, orang-orang Palestina, orang-orang di Gaza dibunuh, dibombardir, yang kebanyakan meninggal adalah anak-anak dan perempuan. Mereka itu nggak punya belas kasih, Bapak Ibu. Sejarah sudah mencatat mereka itu orang yang hatinya keras. Hatinya keras. Ya. Bahkan disebutkan kal hijarah, hati mereka itu seperti batu. Au asaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ketika berlalu masa yang panjang, hati mereka keras. Mereka itu enggak punya belas kasih, Bapak Ibu. Semua orang mengecam. Hari ini, Bapak Ibu, orang yang masih punya hati, mereka mengecam tentang, ya, pembunuhan, kedzaliman yang dilakukan orang-orang Israel. Kalau kita bicara Israel, ya, kita bicara negara. Bukan bicara tentang seorang nabi yang ada nabi namanya Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim punya istri dua, ada yang mengatakan tiga. Dua yang terkenal, Hajar dan Sarah. Ya. Dari Hajar kemudian punya putra yang namanya Ismail. Ya. Dari Ismail tidak ada nabi, panjang sekali. Sampai terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang namanya Sarah, istrinya ini, ya, yang dia adalah seorang bangsawan. Kemudian lahirlah seorang anak yang namanya Ishak. Ya, Ishak. Kemudian Ishak punya anak yang namanya Yakub alaihissalam. Nah, Yakub inilah yang digelari dengan Israel. Yang artinya apa? Israel, hamba Allah. Israel adalah hamba Allah. Dia mengatakan Isra karena dia suka bepergian di waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Israel atau Nabi Yakub punya anak 12. Ya, punya anak 12. Dari 4 istri. Ya, yang duanya orang merdeka, yang duanya budak. Ya, duanya orang merdeka, duanya orang budak. Ya. Kemudian dari 12 itu ada 2 yang kita kenal kesolehannya dan kebaikannya, Nabi Yusuf alaihissalam dan Binyamin, ya, Binyamin. Lainnya, ya, ini teman-teman atau saudara-saudara yang jahat, ya, jahat. Apa bukti kejahatan mereka? Mereka tega menceburkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Padahal mereka masih satu saudara. Masih saudara-saudara. Tega-teganya mereka mendolimi saudaranya sendiri. Ya. Ini luar biasa. Jadi kalau dengan sesama mereka punya tabiat, punya akhlak yang seperti itu, ya, bagaimana dengan selain Bani Israel? Mereka dengan Nabi Yusuf saja yang masih saudara, ya, satu bapak. Ya, satu bapak, beda ibu, ya. Tapi mereka apa? Tega-teganya berbuat demikian.
Sehingga banyak sebagian para nabi mereka bunuh, ya. Mereka bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya. Mereka bunuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 12 tadi itu ada salah satu anak yang namanya Yahuda, ya. Yahuda. Sehingga penamaan Yahudi adalah nisbah penyandaran kepada salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda. Yahuda. Terus kalau gitu, apa agama para nabi, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Yakub? Agamanya adalah Islam, mengajak kepada tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, wa wasabiha Ibrahimu bani wa Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub pernah berwasiat, dan ini wasiat yang sangat agung Bapak Ibu. Kita bisa mencontoh wasiat para nabi, ya. Wasiat ada yang berupa harta, ada yang wasiat berupa ketakwaan, ya. Dan mereka para nabi mewasiatkan, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Inilah Bapak Ibu, para nabi senantiasa mewasiatkan kepada anak-anaknya. Dan luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel, makanya keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub dikatakan dengan Bani Israel, keturunannya Nabi Israel alaihissalam, ya. Nabi Israel alaihissalam ini. Dan mereka punya tabiat-tabiat yang seperti itu Bapak Ibu, akhlak, ya. Sehingga mereka membunuh sebagian para nabi. Ketika mereka mengatakan kami beriman, ya, maka Allah SWT mengatakan, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman, kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah? Jika kalian adalah orang yang beriman. Ini luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, kejahatan, kezaliman Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu bukan suatu yang baru. Suatu yang sudah tercatat dalam sejarah, ya. Ini luar biasa. Dan setiap hari kita diajarkan oleh Allah SWT, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari jalannya orang-orang al-maghdub. Siapa al-maghdub? Orang-orang yang dimurkai. Ad-dhalin, siapa orang-orang yang dhalin? Orang-orang yang sesat, ya. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Al-maghdub adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi, ya. Mereka apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW, tentang beliau akan datang di akhir zaman. Beliau itu tahu. Mereka orang-orang Yahudi tahu betul. Dalam kitab Taurat sudah dijelaskan dengan rinci, ya. Bahkan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu ada namanya bintang, dikenal dengan Najmu Ahmad, ya. Bintang Ahmad. Kalau itu datang, berarti itu adalah pertanda datangnya seorang nabi, ya. Seorang nabi. Sehingga sebelumnya Bapak Ibu, orang-orang Yahudi yang dulunya mereka, ya, orang-orang Bani Israel, yang mereka ada di daerah Sam, mereka pindah sebagian ke Madinah. Sehingga Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, ya, Bani Nadir. Apa harapannya mereka? Mereka menunggu Nabi di akhir zaman, ya. Menunggu di akhir zaman, karena telah jelas betul dalam kitab mereka, kitab Taurat, akan datang seorang Nabi di akhir zaman. Dan mereka sering berperang melawan Aus dan Khazraj, orang-orang asli situ. Ketika mereka berperang, mereka bertawasul
Tawasul dengan apa? Dengan keimanan mereka, dengan datangnya seorang nabi di akhir zaman. Wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka mohon kepada Allah kemenangan, mohon kepada Allah kemenangan dengan tawasul berperantara dengan keimanan mereka dengan datangnya seorang nabi di akhir zaman. Setiap mereka tawasul, mereka menang. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi mereka itu sangat paham betul. Ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ketika masih remaja, umur sekitar 15-an tahun, diajak oleh pamannya Abu Thalib ingin yaitu berdagang ke Sam, di tengah jalan ketemu dengan yang namanya Buhaira, seorang pendeta Yahudi. Paham betul pendeta itu. Kalau yang datang adalah seorang calon nabi, ya. Seorang calon nabi. Paham betul, ya. Ketika ditanya, anak ini siapa? Abu Thalib mengatakan, ini anak saya, ya. Kemudian pendeta tadi mengatakan, bukan, ini bukan anakmu. Anak seperti ini adalah orang yang sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Masya Allah. Dari mana pendeta ini tahu? Dari kitab mereka. Ya, dari mana? Dari kitab Taurat. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Sehingga betul ketika dilihat bagian belakang punggungnya itu ada yaitu tanda kenabian. Cincin kenabian. Ya, sehingga dinasihati jangan pergi ke Sam sana. Karena sana banyak pendeta-pendeta kalau tahu ini adalah nabi, calon nabi dan dari kalangan Arab, maka akan dibunuh. Ya, akan dibunuh. Sehingga tidak jadi meneruskan perjalanan. Ini Bapak Ibu, ya. Sehingga mereka itu punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya dan inilah tercelanya mereka. Wairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, sehingga mereka bangga dengan kitabnya tapi tidak pernah mengamalkan isinya. Sehingga mereka dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara. Ya. Permisalan mereka itu adalah seperti himar yang memikul kitab-kitab yang besar. Bangga dengan kitabnya. Apa sih manfaatnya seekor himar yang memikul kitab-kitab yang besar, tidak pernah mengamalkan isinya, mentadaburi isinya? Kita umat Islam jangan mencontoh orang-orang Yahudi. Kita Bapak Ibu, oleh Allah SWT dimuliakan, diberikan umat Islam ini yang namanya kitab Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran. Kita jangan mencontoh orang-orang Yahudi yang punya ilmu, tapi tidak mengamalkan isinya. Tidak pernah mentadaburi isinya. Tidak pernah membaca isinya. Tidak pernah mengamalkan isinya. Ya. Sehingga Bapak Ibu, ilmu adalah menuntut kita untuk mengamalkan. Ya. Sehingga salah satu bentuk pertanggungjawaban yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT nanti di hari kiamat adalah an ilmihi bima amila bih. Tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Sehingga ilmu itu bukan untuk kesombongan Bapak Ibu. Kita punya ilmu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan untuk bangga-banggaan biar dia orang yang pandai berdebat, ya, pandai merendahkan orang lain, bukan itu. Allah mengatakan innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah, punya rasa takut kepada Allah, dialah ulama. Orang yang punya ilmu adalah orang yang dia punya sifat khasyah. Maka kalau kita bertambah ilmunya dengan kita ngaji, dengan kita belajar, kok tidak tambah sifat khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah, ini perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Kita itu menuntut ilmu selama ini, ya, apa hasilnya? Apa buahnya? Semakin dekat kepada Allah ataukah tidak? Semakin takut kepada Allah ataukah tidak? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang-orang Yahudi adalah terkenal orang-orang yang jahat Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang jahat. Dan sebenarnya mereka itu orang-orang yang banyak dimuliakan oleh Allah, diberikan banyak nikmat Bapak Ibu. Ya. Mereka diberikan banyak nikmat. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun,
ya. Dan itu adalah sebuah nikmat. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya, maka lautan itu bisa terbelah menjadi jalan dan 12 jumlahnya. Luar biasa. 12 sesuai dengan apa? Suku kabilah dari Bani Israel. Ya. Sehingga mereka masing-masing bisa lewat dari jalan tersebut. 12. Ini luar biasa. Ya. Kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun di depan mata mereka, orang-orang Bani Israel. Ya. Bani Israel. Tapi lagi-lagi orang Bani Israel itu orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ketika mereka melewati seseorang atau suatu kaum yang menyembah berhala, mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilaha kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong buatkan kepada kami, untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Meminta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang yang kufur nikmat, ya. Tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian ketika mereka pernah menyembah patung anak sapi, ya, patung anak sapi, akhirnya mereka kena hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membawa orang-orang pilihan dari kalangan Bani Israel, 70 orang-orang istimewa, orang-orang pilihan, dibawa, ya, kalau nggak salah ke Bukit Tursina, di situ kemudian, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 orang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang punya gelar Kalimullah, ya. Orang yang bisa berbicara kepada Allah tanpa perantara. Ini luar biasa Bapak Ibu. Wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan betul-betul pembicaraan. Ya. Ketika Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa, ya, ada mendung di situ, ada awan menaungi. Tapi Bani Israel nggak lihat, 70 itu nggak lihat. Ya. Kemudian disampaikanlah kepada Bani Israel yang 70 itu tentang perintah Allah. Ya. Kemudian orang-orang Bani Israel mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, kami tidak akan iman kepada engkau. Aku tidak akan percaya kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah dengan nyata. Ini luar biasa Bapak Ibu. Marahlah Allah SWT, murka Allah SWT kepada mereka. Fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tandurun. Mereka disambar petir. 70 orang mati semua. Luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Bahkan malah mereka meminta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah dengan nyata. Dengan bisa dilihat dengan mata. Ya, disambar petir. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah SWT, ya Allah, mereka itu orang-orang pilihan ya Allah. 70 orang, ya. Kalau mereka engkau binasakan, ya, terus nanti apa jawaban saya ketika saya ketemu dengan Bani Israel yang lainnya? Sementara mereka orang-orang pilihan, engkau matikan ya Allah. Kalau engkau matikan mereka, saya juga matikan saja ya Allah. Nyata. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nabi Musa mohon kepada Allah agar 70 orang itu dihidupkan lagi, ya. Akhirnya apa? Dihidupkanlah 70 orang tadi itu. Luar biasa, ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian, ya, agar kalian bersyukur kepada Allah. 70 orang yang tadinya mati, ya, disambar petir, mereka hidup lagi. Satu persatu hidup mereka. Masya Allah. Inilah anugerah Allah SWT, ya, kepada Bani Israel yang mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit Bapak Ibu tentang orang-orang Bani Israel yang mereka, ya, pernah juga mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian turunlah ayat ini, dua surah ini Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan hai Muhammad, ya,
Aku berlindung kepada Allah, Tuhannya Al-Falak, waktu subuh. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW disihir kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril. Nah, salah seorang ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, agar ruqyah kita itu bisa bermanfaat, artinya punya reaksi. Maka yang pertama Bapak Ibu, orang yang meruqyah adalah orang yang baik, orang yang soleh, ya, orang yang soleh. Jadi tidak perlu harus cari orang yang lain, ya. Pokoknya siapa saja yang dia sholatnya aktif, ya, tahu, puasanya, maksudnya puasa Ramadan, kemudian sholatnya tidak pernah ditinggalkan, sholat wajibnya, maksudnya, ya, maka dia bisa meruqyah, ya. Ini. Kemudian yang kedua adalah bacaannya baik, ya. Baik, yang penting baik bacaannya. Ini. Jangan terlalu ya terbata-bata, ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami isinya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Maka ruqyah itu akan sangat bermanfaat, ya, ketika yang meruqyah itu adalah orang-orang yang memahami isi daripada apa yang dibaca. Sehingga sebenarnya meruqyah itu tidak perlu dengan ayat-ayat yang panjang, ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kalau mau ditambah ayat kursi, ya, ayat kursi, diulang-ulang saja, ya, diulang, ya. Dengan izin Allah Bapak Ibu, insya Allah, ya, Allah akan mendatangkan kesembuhan, ya, kesembuhan. Dia jadi meruqyah, ya, meruqyah. Itu silakan. Dan ada namanya ruqyah mandiri, dan ini termasuk sunnah Bapak Ibu. Kalau panjenengan sebelum tidur, ya, maka kalau ada waktu disempatkan setelah baca bacaan doa sebelum tidur, maka kita bisa membaca atau meruqyah. Baca tadi itu, ada ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Ditiupkan ke tangan Bapak Ibu, ya, ke telapak tangan, kemudian apa? Diusapkan ke tubuh yang bisa kita jangkau, ya. Ya, seperti itu. Dengan izin Allah Bapak Ibu, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidur Bapak Ibu, itu adalah posisi selemah-lemahnya manusia, ya. Orang tidur banyak sekali kemungkinan dia akan diganggu, ya. Entah diganggu oleh hewan yang jahat, diganggu oleh manusia yang jahat, mungkin diganggu oleh jin yang jahat, ya. Sehingga kalau kita mohon kepada Allah sebelum kita tidur, ya, agar diberikan perlindungan, maka insya Allah nanti Allah yang akan menjaga kita, ya, menjaga kita. Nih, ya, ini ya. Jadi ada beberapa sunnah kita diperintahkan untuk membaca al-mu'awwidzatain, yang termasuk dzikir pagi dan dzikir sore. Pagi habis subuh dibaca, sore habis asar dibaca, ya, dibaca. Ini termasuk dzikir pagi, dzikir sore, ya, seperti itu. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan, ya. Jadi Bapak Ibu, yang Allah ciptakan ini sangat beraneka ragam, bermacam-macam. Ada manusia baik, ada manusia yang jahat. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ya. Berarti jin itu ada yang jahat, ada yang soleh, ada, ya. Wa anna minas salihuna wa mina duna dzalik, sebagian kami bangsa jin ada yang soleh. Berarti jin ada yang soleh, ada yang baik. Kalau dia baik berarti dia ngaji, dia sholat, ya, dia puasa. Karena beban syariat ini untuk dua golongan. Satu golongan manusia, dua golongan jin, ya. Golongan jin. Berarti nanti yang masuk surga juga dua. Ada manusia dan jin. Yang masuk neraka juga dua golongan, manusia dan jin, ya. Jadi jin sama dengan kita Bapak Ibu, diperintahkan juga untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan.
ada hewan, ya, kadang jamat, yaitu benda-benda longsor, misalnya tanah longsor, kemudian gempa bumi, ya toh. Ini kita mohon kepada Allah perlindungan agar kita diselamatkan dari hal-hal yang membahayakan kita. Ini luar biasa. Mohon kepada Allah dari segala kejahatan apa yang Allah ciptakan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ciri kalimat atau ciri Al-Quran Bapak Ibu, ayat Al-Quran itu, kalimatnya pendek, tapi mencakup semua hal. Min syarri ma khalaq. Dari segala kejahatan apa yang Allah ciptakan. Baik dari manusia, dari jin, dari hewan. Entah itu dari benda-benda mati, ya, yang dia bisa membuat kita celaka. Maka kita mohon kepada Allah agar dilindungi, ya, agar dilindungi. Ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kalau malam Bapak Ibu, orang Jawa dulu itu sudah sering menasihatkan kepada anak-anaknya, nak, ya, ojo surup-surup nak. Nah, kalau sudah surup apa? Masuk ke dalam rumah. Ya. Karena memang Bapak Ibu, jin-jin yang jahat, setan-setan yang jahat itu kekuatan akan bertambah ketika waktu malam. Ya, ketika waktu malam. Dan sebagian hewan-hewan yang jahat, ular, ya, apalagi itu keluarnya di waktu malam. Ya, keluarnya di waktu malam. Sehingga mohon kepada Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon kepada Allah, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Mungkin ada yang tanya, kok di situ yang disebutkan wanita, kok perempuan, ya? Padahal ada laki-laki tukang sihir. Kita bicara tentang aglab, tentang keumuman. Kebanyakan tukang sihir adalah apa? Perempuan. Maka dulu ada sering istilahnya apa? Nenek-nenek sihir. Tidak terkenal kakek-kakek sihir, enggak ada. Ya, walaupun ada sebenarnya, cuman tidak terkenal. Ya. Kakek-kakek sihir enggak ada. Bahkan namanya apa? Mak lampir, gitu. Itu juga perempuan, gitu. Ya, apalagi Nini Pelet misalkan, perempuan semuanya, gitu. Walaupun sebenarnya juga ada yang laki-laki, ya, laki-laki. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sihir ini bahaya, ya. Karena sihir, orang yang sehat itu bisa sakit, pengaruh sihir. Kemudian yang tadinya dia senang bisa jadi benci, ya. Atau sebaliknya, dia bisa kemudian apa? Menyenangi seseorang karena sihir. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya toh. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi betul-betul kita tancapkan dalam hati kita Bapak Ibu. Katakanlah sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidup matiku kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa mengatakan bejo ciloko pati urip jodoh, maka gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari jodoh, mencari rezeki, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita apa? Ke Gunung Kawi, ya toh. Ke Gunung Kawi cari pesugihan, tidak boleh. Cari jodoh memakai apa? Memakai perantara itu. Kalau orang Jawa apa namanya? Pelet atau apa ya? Pelet, sebeh, susuk. Nah, ada namanya jaran apa? Jaran goyang atau jaran tidak goyang. Nah seperti itu. Tidak boleh seperti itu, ya. Hindari, ya. Karena semua itu akan melibatkan yang namanya setan, ya. Tidak boleh. Nih. Kemudian apalagi, ya, ingin hebat, ingin kuat, kemudian cari biar tidak mempan ketika dibacok. Makan gotri misalkan. Ini Masya Allah Bapak Ibu. Kita itu
manusia harusnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu seperti itu, ya. Kita nggak perlu seperti itu. Kita gantungkan saja hidup mati kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ikhtiar, ikhtiar yang diperbolehkan. Tidak usah kita berhubungan dengan yang namanya jin, dengan setan, ya. Bapak-bapak yang mau pakai ali-ali monggo, yang pakai akik silahkan. Tapi pastikan akiknya itu bersih dari khodam, ya, dari yang tunggu, dari jin, ya. Jadi sebab apa? Biasanya kalau ada khodamnya, ya, ada yang tunggu, itu harus ngasih sesaji, ya. Entah itu bentuknya minyak wangi atau yang lainnya. Maka, ya, yang pernah seperti itu kita tobat, ya, kita hilangkan. Pokoknya kita kembali, ya, jalannya yang lurus, ya, seperti itu. Walaupun jin itu ada, setan itu ada, ya, tapi kita sudah hidupnya sendiri-sendiri, ada alam manusia, ada alam jin, ya, alam jin. Ya. Sehingga Bapak Ibu, jamarakumullah, termasuk pengaruh sihir adalah yufarriquna bainal mar'i wazauji. Bisa memisahkan dua suami istri, pasangan yang tadinya akur, yang tadinya saling mencintai, tiba-tiba bisa saling membenci. Itu bisa karena apa? Karena sihir, Bapak Ibu, ya, karena sihir. Tiba-tiba nggak seneng sama istrinya, tiba-tiba nggak seneng sama suaminya, tiba-tiba kemudian saling membenci. Ini luar biasa, ya. Sehingga Bapak Ibu, iblis, ya, iblis itu akan sangat bergembira, ya, akan sangat senang dan mengasih penghargaan kepada bala tentaranya dari kalangan setan apabila bisa memisahkan, ya, antara suami dan istrinya, ya. Ini luar biasa, ya. Ini monggo Bapak Ibu kita harus hati-hati, ya, kita harus hati-hati. Nah, wa min syarrin naffatsati fil uqad, ya, dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, ya. Jadi kalau ada buhul-buhul itu harus dicari Bapak Ibu. Kalau ditanam di suatu tempat, di tanah, biasanya di tanah, ya, maka dicari, ya, dimusnahkan, bisa dengan dibakar, ya, dibakar. Karena biasanya ada simpulnya Bapak Ibu, ada simpulnya. Dan saya pernah melihat di video itu, masya Allah, jelimet Pak, nyata, ngertas jelimet mboten jenengan, jelimet, gitu. Jadi itu, anu kayak benang itu, benang kecil itu Pak, ya, itu ditali gitu kan, dimasukkan dalam kertas, kemudian dimasukkan dalam plastik, masukkan ke kaleng, masukkan sampai besar, dimasukkan ke tanah, gitu. Jadi itu prosesnya sangat lama, ya, sangat lama. Telaten sekali ternyata, masya Allah, gitu. Maka kalau kita itu ngaji nggak telaten Bapak Ibu, kalah dengan dukun Bapak Ibu, gitu. Kalah dengan tukang sihir. Tukang sihir itu untuk membuat buhul-buhul tadi itu jelimet Pak, gitu. Jangan bisa browsing, ya. Jadi kalau misalkan ada tulisan apa, misalkan raja, misalkan, ya, raja atau buhul-buhul, itu akan di situ ada banyak benang-benangnya biasanya, ada benang-benangnya. Nah ini itu seperti itu, dan luar biasa. Ini pengaruhnya sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita menjauhi. Nah, misalkan ada orang kena sihir, kena guna-guna, maka diruqyah, dan tidak boleh kita membalas dengan sihir, ya, dengan sihir, ya. Karena apa? Sihir itu melibatkan yang namanya setan. Dan setan itu kalau dimintai bantuan, dia tidak mau gratisan. Dia pasti akan minta opah, ya. Ya sebagaimana tadi itu, ada sebagian orang yang dia tidak sabar dengan keadaan, ya, akhirnya datang ke Gunung Kawi, ya. Dia akhirnya membuat perjanjian dengan setan. Yang namanya setan Bapak Ibu, itu njaluk opah, ya toh? Njaluk apa? Opah, imbalan, ya toh? Apa yang mau dikorbankan? Anak atau siapa? Nah, ini sehingga banyak Bapak Ibu, ya, banyak orang-orang yang dia dulunya ke sana, itu anak-anaknya habis Pak, ya toh? Ya tadi itu karena dia sudah berjanji, saling mengikat janji dengan yang namanya setan, ya, sehingga dijauhi Bapak Ibu, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, wa min syarri hasidin idza hasad,
dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dengki Bapak Ibu itu penyakit yang berbahaya. Enggak kelihatan tapi sangat berbahaya. Dengki yang akhirnya membuat iblisnya itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena dengki. Ya, dengki Bapak Ibu. Ini struknya jam berapa ya? 5.17. Iya, sedikit lagi. Kemudian apa yang menyebabkan iblis tidak mau sujud padahal itu adalah perintah Allah? Dari dulunya Bapak Ibu, iblis itu adalah makhluk Allah, hamba Allah yang punya banyak ilmu. Dia juga beribadah dulunya. Kemudian Allah SWT menciptakan yang namanya Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam diberikan banyak ilmu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ya. Allah ajarkan tentang ilmu-ilmu, tentang nama-nama. Ya, toh? Bahkan bukan hanya diajarkan ilmu, para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam yang baru saja diciptakan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kalau malaikat diperintahkan sami'na wa ta'na, mereka sujud semuanya. Kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Masya Allah. Apa yang menyebabkan iblis ini tidak mau sujud? Kibr, sombong, hasad, ternyata hasad, dengki kepada Adam alaihissalam. Ana khairun minhu. Ya Allah, saya itu lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Ini Bapak Ibu penyakit yang berbahaya. Hasad. Ya. Yang akhirnya membuat saudara-saudaranya Nabi Yusuf tadi itu tega-teganya menceburkan saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Karena apa? Hasad. Dengki. Gitu. Merasanya mereka adalah, oh bapak kita Nabi Yakub pilih kasih. Ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dengki. Ya, ini ya. Sehingga yang membuat akhirnya Qabil membunuh Habil, ya, itu juga karena dengki. Padahal mereka saudara, ya. Mereka adalah saudaranya. Ini luar biasa. Nah, termasuk orang Yahudi, mereka tidak mau yaitu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal sudah ada dalam kitab mereka, itu juga faktornya karena hasad, karena dengki. Yang diharapkan adalah dari Bani Israel, ternyata yang datang dari Bani Ismail. Ya, akhirnya mereka apa? Mereka tidak mau beriman. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka terpecah. Akhirnya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada namanya penyakit namanya ain. Ya, penyakit yang ditimbulkan dari tatapan mata, ya. Dari siapa? Dari orang yang dengki, ya, dari orang yang dengki. Maka dalam hadis disebutkan, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Begitu cepat Bapak Ibu reaksi ain dengan menatap, bisa kemudian tiba-tiba sakit, ya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita punya sesuatu, ya, entah itu barang atau punya anak, punya cucunya kok baik, imut-imut, gemeski misalkan, ya toh, jangan lupa didoakan. Didoakan. Minimal tabarakallah, ya, atau bisa dengan takbir, ya. Intinya sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Didoakan atau barakallahu fik, ya, misalkan. Agar apa? Anak itu terhindar dari penyakit ain. Penyakit dari tatapan mata orang yang dengki, Bapak Ibu. Ya, orang yang dengki. Ya. Saya pernah membaca sebuah tulisan dari salah seorang ustadz. Ya. Ada seorang itu berkunjung ke temannya. Dia teman ke temannya. Kemudian teman ini punya burung dua. Ya, burung biu atau apa itu. Yang dia pinter. Ya, pinter ngomong. Gitu kan. Ditawar burung itu satunya 50 juta. Ya toh, satunya 50 juta. Berarti kalau dua 100 juta. Ya, ini sudah ditawar sekian 50 juta satunya, enggak saya kasih. Ya. Mungkin orang itu batin ya, batin. Mosok burung kaki itu 50 juta enggak dikasih. Mungkin ya, seperti itu.
Dia masuk, nyata. Kemudian keluar, burungnya sudah mati, Pak. Nyata. Burungnya sudah mati. Masya Allah, cepat sekali reaksi ain itu Bapak Ibu. Ya, bisa jadi itu karena apa? Karena ain. Ya, ini tatapan mata. Dan bisa jadi orang itu malah nggak sadar kalau dia apa? Bisa menimbulkan madarat kepada orang lain. Maka lindungi Bapak Ibu, ya, keluarga kita, barang-barang kita, HP kita, rumah kita, kendaraan kita. Banyak-banyak didoakan, ya, didoakan dengan keberkahan agar terhindar dari penyakit ain, ya, penyakit ain, ya. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan napa mboten? Ya. Penyakit ain, ya, penyakit ain. Anten, Ibu Bapak. Ya, hasad, ya, dengki dengan iri itu hampir sama tapi beda. Ya, iri dan dengki itu mirip tapi beda. Kalau iri itu masih ada yang dibolehkan, ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dengan dua orang. Orang yang rajulun atahullah malan, Allah yang yaitu orang yang Allah berikan harta, kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah, boleh kita iri dengan seperti ini. Atau orang yang diberikan ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, maka boleh kita iri. Atau siapapun yang dia diberikan Allah kelebihan, kemudian dia bersyukur, maka boleh kita iri. Boleh iri dalam kebaikan, ya. Tapi kalau dengki itu apa? Mengharapkan nikmat pada orang lain, itu hilang Bapak Ibu. Misalkan ada tetangganya beli mobil, karena dia dengki, mudah-mudahan mobilnya hilang. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan mobilnya tabrakan. Nah, ini namanya orang dengki, ya. Orang dengki mengharapkan nikmat pada orang lain itu apa? Hilang. Ya. Mungkin pindah kepada dirinya atau yang penting hilang. Itulah dengki Bapak Ibu, ya. Sehingga kita jauhkan diri kita Bapak Ibu dari penyakit hasad atau penyakit dengki. Ya. Kemudian haramnya an-nafsu, ya, tahrimul nafsi fil uqad. Haramnya meniup-niup pada buhul-buhul dan itu termasuk sihir. Wasihru kufrun, dan sihir adalah hukumnya kufur, ya. Ini tidak boleh Bapak Ibu, ya, sampai ada sebagian pendapat, ya, Umar mengatakan bahwasanya orang tukang sihir Bapak Ibu itu bisa sampai dia kena hukuman dipancung, ya, karena reaksinya yang sangat sangat luar biasa, bisa memisahkan suami dan istri, bisa membuat orang akhirnya meninggal dunia, membuat orang itu sakit, pengaruh yang sangat luar biasa, ya, seperti itu. Sehingga kita wajib Bapak Ibu mohon kepada Allah, itu isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah SWT dari semua kejahatan-kejahatan tadi itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kepada kita, anak-anak kita, diri kita, keluarga kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dari sifat-sifat yang tidak baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, apabila banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf, ya. Kita akhiri kajian pada kesempatan pagi kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.